Selamat malam Bang Suma. Malam Ibu Meti. Nah ini kayaknya bagus bisa berdiskusi dengan baik. Silakan Ibu. Ya, temanya apa sih ini, Tuhan bisa mati ya? Kenapa Tuhan bisa mati? Iya bisa jadi. Silakan. Dalam pemahaman Kristen kan Tuhan menjadi manusia, jadi manusianya yang mati, Tuhannya sih nggak pernah mati. Maksudnya manusia, Tuhan menjadi manusia. Iya. Yang menjadi manusia Tuhan. Iya, kan konsep kekristenan kan seperti itu. Tuhan menjadi manusia. Apakah seperti konsep nasi, beras jadi nasi? Beras jadi nasi? Iya. Kayaknya kurang tepat sih analoginya. Analogi yang benarnya kayak mana Ibu? Ya pokoknya Tuhan menjadi manusia. Nah itu tadi beras jadi nasi berarti. Beras jadi nasi. Beda Iya. lah. Nah, terus gimana dong? Analoginya gimana? Kucing jadi sapi? Nggak bisa juga dong, karena maksudnya lalu, ya. Kalau kucing jadi sapi aja tidak bisa, lalu bagaimana Tuhan bisa Anda ajarkan ke kami jadi manusia? Itu ilmu dari mana Ibu? Karena begini, Tuhan kan pencipta, jadi dia bisa menjadi apa saja. Sedangkan kucing kan dia nggak bisa menjadi sapi dong, karena dia cuma sama-sama Tuhan cipta. itu pencipta atau Tuhan bisa menciptakan dirinya? Tuhan pencipta. Oke, berarti dia bisa menciptakan manusia lahir tanpa ayah? Bisa dong. Nah, berarti Yesus ini manusia yang diciptakan tanpa ayah? Iya, boleh dikata seperti itu. Oke, berarti Yesus ciptaan. Kalau begitu bukan beras yang menjadi nasi. Tidak cocok analogi itu. Yang benar adalah Tuhan menciptakan makhluknya tanpa ayah, seibarat Tuhan menciptakan Hawa tanpa ibu. Berarti yang mati bukan Tuhan, tapi murni manusia. Kalau konsep kalau kita bisa menjawab itu dengan mengerti konsep Tritunggal tanpa memahami konsep ini buatan siapa? Pasti. Tritunggal ini buatan siapa, Ibu? Konsep siapa yang bikin? Bukan masalah buatan, tapi maksudnya ya itu memang sudah ada dalam Alkitab kan. Di mana itu tertulis Trinitas di Bible? Memang tidak tertulis, tapi tersirat, terpahami. Oh lama. Bagaimana ceritanya? Kenapa bukan Ibu aja yang jadi Tuhan? Karena Ibu bisa bikin firman baru. Yesus adalah firman jadi manusia. Ketika dia jadi manusia sebagai pembawa firman, dia nggak pernah ngucapin itu. Tapi Ibu bukan Yesus, tapi Ibu bisa ngucapin. Harusnya Ibu lebih Tuhan dari Yesus. Karena Ibu punya firman baru. Karena saya sadar dong, saya diciptakan. Begini, terus kenapa Ibu membuat firman baru? Bukan Ibu firman yang baru, karena Trinitas ini nggak ada di Bible, tapi Ibu bikin. Berarti Ibu bikin firman sendiri. Firman memang tidak ada dibilang Tritunggal, tapi kan maksudnya ada konsep pemahaman Tritunggal di dalam situ, bahwa ya Bang Suma pasti sudah sangat maksudnya mengerti, Tritunggal itu apa itu? Kali baca Alkitab toh. Ya, ini yang saya tidak paham. Tritunggal itu maksudnya apa? Tiga. Ya, Allah itu Maha Esa. Allah itu Maha Esa, tapi dalam hakikatnya ada tiga. Berarti tidak Maha Esa dong? Pribadinya ada tiga yang bisa. Tidak Maha Esa kalau begitu. Mungkin maksudnya Ibu Tuhan itu satu. Satu ini bisa dibagi tiga. Iya. Bisa dibagi dua. Tidak bisa dibagi 10. Tidak bisa dibagi. Tidak bisa dibagi tiga. Loh, jadi apa ini? Ada Yesus, ada Bapa, ada burung merpati. Katanya nggak bisa dibagi tiga, tapi itu ada bagi-bagi gimana? Ya mana yang betul, Ibu? Kalau satu, kalau Tuhan Ibu satu, mungkin masih bisa masuk akal. Tuhan Kristen itu satu, makanya bisa dibagi-bagi tiga. Tapi kalau dibilang Maha Satu, itu tidak bisa dibagi. Karena yang dikatakan Maha Tunggal itu tidak bisa dibagi. Sedangkan Tuhan Anda itu bisa dibagi tiga. Berarti Tuhan Anda satu.
Tapi ibaratnya begini ya, satu ini bisa dipotong-potong. Telur itu kan ibaratnya begini, telur itu kan satu, kita sebutnya telur ya, sama dengan misalnya Allah. Ya, telur. Bukan kita Allah, ibaratnya bukan telur kan Allah, ada diluruskan dulu. cangkangnya. Bapak atau Yahweh. Ya, apapun istilahnya lah, Nggak kita bisa, tahu nggak bahwa yang bisa. dimaksud Jangan menyebut Kristen nama itu kan Tuhanmu pencipta. dengan sembarangan. Ingat itu. Itu Oke hukum lah, mau Taurat. Yahweh, mau Tuhan, Yahweh mau aja, Tuhan, Yahweh. mau Allah. Yahweh. Ya, tapi Yahweh. kita tuju kepada Dia sang pencipta, gitu kan, mau Bapa, mau Karena siapapun. Yesus bukan pencipta, jadi bukan ke Yesus. Yahweh aja, Yahweh. Pencipta. Yahwehnya Kristen Oke. kan ya. Terus Ya itu kan maksudnya ibarat kayak telur lah, Allah itu kan ibaratnya kok gini. Allah Ya, lagi, telur. Bu? Yahweh. Kebiasaan sih, kebiasaan. Ya, Kalau makanya saya sih jangan pakai kebiasaannya. namanya Tuhannya Islam, tidak boleh. Yahweh. Kalau masa sih tidak boleh, karena di dalam Alkitab ada ditulis Nah, Allah. itulah kalian saudara Kristen dipatolo-toloi sama lembaga Bible. Tidak ada kata Allah di situ, tapi disimpan Kenapa supaya Pak Suma tidak protes ke sana, ngapain sih ke protes? lembaganya? Harusnya pencuri yang sadar kalau dia orang benar, ini barangnya orang kembalikan. Tapi kalau agama Anda Karena agama kan yang salah, begini, karena- sadar itu hasil curian tetap akan dipertahankan. Di situ kita lihat Karena, buktikan. Kita buktikan agama Anda itu masing-masing- agama benar atau agama salah dari situ. Kalau Kristen sadar dirinya agama benar, maka segala sesuatu yang salah keluarkan dari Bible. Jangan Begini, kemudian masing-masing kan pasti merasa masing-masing namanya iman itu pasti merasa benar, ya kan? bukan masalah benar atau tidak. Sekarang begini, Bu. Ada barang Anda diambil sama tetangga. Tetangga merasa itu punyanya. Menurut Ibu, ini tetangga tak waras atau tidak? Masing-masing punya, karena masing-masing Teminya. begini. Nah, inilah Kenapa? inilah kehancuran Kristen karena otaknya itu tidak berfungsi ketika berbicara kebenaran. Nyata-nyata motornya Ibu dicuri sama tetangga. Sekarang permasalahannya, ketika tetangga merasa itu motornya, apakah Ibu mengatakan, oh ini sudah betul? Begini, bagaimana kita bisa tahu bahwa itu motornya kita? Kalau saya juga merasa itu motornya saya. Oke, sekarang kitab Anda bahasa apa? Aslinya bahasa Yunani kan? Terus Ketika diterjemahkan bahasa Yunani ini ke bahasa Indonesia, ada nggak kata Allah yang bisa diambil di situ? Tidak ada, karena aslinya Yunani menulis kata theos. Theos ketika diterjemahkan ke Indonesia artinya dewa. Kenapa larinya ke Tuhan kami? begini, menurut kan kalau misalnya Theos itu menurut Bang Suma dalam versi bahasa Indonesia itu di Indonesia kan dewa, tapi dewa kan menurut pengerti kalau agama Kristen kan yang pencipta itu kan kita sebutnya bukan dewa tapi Allah. Loh, Allah itu Tuhannya umat Islam. Sejak kapan Ibu jadi Islam? Begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Tuhannya agama Islam. Oh, tidak Allah bisa. Tuhan. Subhanahu wa ta'ala itu artinya maha suci, maha tinggi. Yesaya 5 nomor 16. Itu Tuhannya Yahudi. Yang disebut maha tinggi, maha suci itu Tuhannya Yahudi. Subhanahu wa Terus ta'ala itu Tuhannya umat Islam. Subhanahu wa itulah ta'ala Tuhan itu umat artinya Islam. maha suci, maha tinggi. Itu Tuhannya Yahudi. Subhanahu wa ta'ala. Begini pengertiannya, Sedangkan pokoknya Kristen dalam itu Tuhannya diterjemah- Theos, Ibu. Kristen itu Tuhannya Theos. Gak usah malu-malu, akui aja. Kristen itu bukan Pokoknya Yahudi. begini. Kristen Pokoknya- itu kitabnya Yahudi diambil dalam terjemahan Septuaginta. Theos muncul di situ. Orang Begini, yang saya pertama Kristen itu orang Roma. Yahudi diambil dalam terjemahan Septuaginta. Theos muncul di situ. Orang Begini, yang saya pertama Kristen itu orang Roma. Roma itu penyembah dewa-dewa. Jadi nggak usah malu. Kristen memang menyembah dewa. Begini, saya tidak mau ribet ya, apapun maksudnya begini, mau dibilang apa yang jelas kita iman kita tertuju bahwa kita mengimani bahwa kita sama-sama pencipta toh langit dan bumi satu ji itu toh.
Satu Ji itu Salah pencipta ibu, langit dan jangan bumi. sama-samakan Ki. Tidak bisa ibu samakan. mungkin macam-macam. Siapa Tuhan tak yang kita sebut pencipta langit dan bumi? Memang berapa Allah saya tanya kita? Kok jadinya berapa Allah Satu. gimana sih? Inilah orang Kristen. Kok berapa Allah? Tuhan itu cuma Begini, satu. berapa pencipta? Tidak mungkin 5. Tidak mungkin 5. Cuma- Pasti satu. Satu Cuman- memang, cuman agama Kristen 3 Tuhannya. Tidak, satu Loh, kita kok tiga? kenal. Tidak. Pencipta langit. Secara universal, semua itu adalah sang pencipta. Siapa Cuman pencipta bagaimana itu? Kita Siapa mengenal. pencipta itu? Ya. Siapa pencipta itu? pencipta bagi saya? Dia yang awal dan yang akhir. Iya, siapa? Siapa namanya? Namanya ya dia sang pencipta, namanya Iya, sama seperti dia siapa Bapa. namanya? Ini orang ini orang dompalak namanya. Orang Hindu juga mengatakan yang mereka sembah adalah pencipta. Orang Buddha juga mengatakan yang mereka sembah adalah pencipta. Itulah masing-masing. Kalau dia mungkin mengenal sang penciptanya dengan namanya, misalnya siapa, melalui siapa atau siapa. Nah, kenal Tommy Tuhan tak kita dengan nama Yesus atau Yahweh atau Roh Kudus. Jangan Tommy ambil Tuhannya umat Islam. Ngoah sekali itu namanya serakah. Tidak Ji, tetap Ji Tuhannya agama Islam Allah Subhanahu Wa Taala toh. Subhanahu wa ta'ala itu gelar. Itu gelarnya Tuhan kami. Tuhan Allah itu gelarnya Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Subhanahu wa ta'ala itu gelar. Coba Anda baca Yesaya 5 nomor 16. Tuhannya Allah, Yahudi gelarnya Allah apa? Allah bagi kita apa? Tuhan toh. Mati meja. Bedakan nama Bu dengan gelar. Allah itu nama kodong. Ngapa na tolong-tolong kamu masih? Pencipta. Allah itu nama. Nama Iya, nama, menurut kita. nama Tuhan pencipta langit dan bumi bagi Islam itu adalah Allah. Oh, kalau Allah di dalam bagi Kristen Allah itu pencipta. Dari mana orang Kristen juga punya Allah kah masih? Dari Alkitab nih. Alkitab itu Kalau mau diterjemahkan, tidak misalnya ada Theos itu Ibu. diterjemahkan. Sekarang kutanya Ki dulu, Ibu. Theos. Kita sembah Sang Hyang Widi tidak? Kalau begini, kalau Sang Yahweh yang dia maksud pencipta ya berarti masuklah bagiannya. Berarti kita sembah dewanya orang Hindu. Saya tidak sembah dewanya, saya juga tidak menyembah apa. Allah Subhanahu Mereka wa Ta'ala menyebut toh. sembahan mereka dengan sebutan Sang Hyang Widi. Anda minnek Begini, orang beragama tidak punya begini, pendirian sudah, begini kalau ini. begitu, biar diambil nih, Serakah maksudnya kalau semua memang Tuhannya kita- orang mau semua nambe, Tuhannya Yahudi nambe tongi, Tuhannya Hindu nalle tongi, Tuhannya Romawi nalle ngasengi, ale ngaseng balala. Tuhannya orang Kristen, Tuhannya Tomo, namanya Yesus. Yesus itu punya senior, namanya Bapak. Ada juniornya namanya Roh Kudus, yang adalah hantu suci, pneuma hagios. Anjo lagi Roh Kudus itu punya Islam. Di Kristen itu nggak ada Roh Kudus. Di Indonesia baru ada istilahnya Roh Kudus. Karena Kristen itu suka bunglon, nyamar-nyamar. Kenapa ada lagi di Islam lagi? Roh Kudus ada di Islam. Nenekmu kiper Ibu. Roh Kudus itu ada di Al-Quran. Surah An-Nahl ayat 102. Kul nazzalahu Ruhul Kudus. Pengarang kitab Anda di Indonesia ini mengambil istilah Roh itu Kudus masuk itu ke apa? Bible. Supaya Roh pakai Kudus itu nipu-nipu. siapa? Supaya orang Islam bisa Kalau di Islam Roh dimurtadkan. Kudus itu siapa? Apa? Ya Roh Kudus itu siapa di dalam Islam? Roh Kudus Roh Kudus. itu adalah malaikat Jibril. Sekarang saya Jadi tanya. malaikat Jibril sama dengan Roh Kudus. Yes, Nama lain itu Roh atau Kudus nama kan lainnya Roh Kudus itu gelarnya malaikat Jibril, tapi lagi-lagi nalukka miseng Bible, nalle miseng, nalukka misedeng, arampok misedeng Bible, pelukats, kapal tenggelam, pencuri, Yang mana diambil lagi keduluan? kata Roh Kudus, Yang mana dimasukkan keduluan? lagi ke Kristen atau dalam Islam? Bible. Padahal Ibu, Yang mana? orang Belanda yang bawa Bible masuk ke Indonesia tidak tahu apa itu Roh Kudus. Yesus itu bahasa Yang mana keduluan? Aram, tidak ngerti apa itu Roh Kudus. Yesus Paulus itu mengajarkan Biblenya menggunakan bahasa Yunani, tidak ada kata Roh Kudus di dalam bahasa Yunani.
Anda minne bikin rusak negara. Begitu dia masuk ke Indonesia, ke Islam-Islaman Bibelnya. Terjadilah perdebatan. Nasabah injok karisteng tidak mau, tidak puas kalau dia tidak pakai pakaiannya orang. Selalu mau pakai pakaiannya orang. Pun pergi ke di Israel, na pakai tuannya Israel. Antama ki Bali, na pakai tuannya Hindu. Ngapa na kamanjo? Alemi pae, menaik alemi, tidak mengapa. Memang harus Bu, supaya Kristen menggunakan bajunya sendiri, Islam menggunakan bajunya sendiri. Itulah hebatnya agama penjajah. Bukan cuman harta yang dijajah, akidah juga dijajah. Agama penjajah itu begitu. Nah, jajah orang suka merampas, penjajah itu suka merampas, bukan hanya merampas harta benda, bukan hanya merampas kemudian barang-barang, tidak. Rempah-rempah, bukan hanya rempah-rempah yang dirampas, tapi akidah juga dirampas. Itulah warisan penjajah. Suka merampas hak orang lain. Kalau diprotes, marah. Dibilang kita penista. Padahal kita menjelaskan, hei pencuri, sadar-sadar mau itu paluka. Sudah mengko itu mencuri, sadar-sadar mengko. Kalau agamamu itu agama benar, enggak usah kau pakai hal-hal curian untuk kau pakai untuk sebarkan agamamu. Kalau agamamu itu agama benar, kau tidak perlu menggunakan hasil curian dari agama orang untuk kau ajarkan. Ajarkan aja dewamu. Theos, Bapak, Theos, Yesus, Theos. Apa itu? Burung merpati. Ajarkan aja. Ngapain kau pakai istilah-istilah Islam? Alkitab, Roh Kudus, iman. Mama ngapa nani agama kama tong bunglon? Sadar-sadarlah saudara-saudara. Kenapa kita berdebat Islam Kristen? Coba lihat Hindu dengan Buddha. Makanya terjemahannya itu salah. Terjemahan itu harus sesuai, Bu. Enjo di kana terjemahan, yang disebut terjemahan diterjemahkan dari aslinya. Dari aslinya diterjemahkan ke bahasa di mana dia pergi. Ini Indonesia bukan Arab. Ini Indonesia punya bahasa disebut bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Ketika Bible Kristen masuk dengan bahasa asing, mohon diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jangan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kenapa ada bahasa Alkitab, Sede? Berarti yang salah kalau kita mau bilang begitu, karena yang menerjemahkan itu ya bahasa di dalam bahasa Indonesia. Nah, siapa yang salah? Yang salah, saya tidak tahu siapa yang salah. Yang jelas seperti itu. Kalau kita menganggap masa tidak tahu siapa yang salah? Nasa-nasami di Bible ada tulisan Allah, masih tanya siapa yang salah? Yang salah Bang Suma, karena kenapa mau protes? An-nasanami. Ini sama halnya ibu dicuri baranta, terus ibu pi melapor di polisi, ibu yang salah. Maunya ibu itu. Jadi kalau ada pencuri biarkan saja. Dengan cuma bahas dengan arti. Jangan kesamakan ibarat arti. Kalau memang dicuri, Ibu, mau tidak ibu menyembah setan? Tapi kan ini cuma terjemahannya. Ya memang sudah disetujui dan mau tidak ibu disebut Theos itu setan? Mau enggak? Karena hanya mau tidak disebut. Ustadz tidak ada dibilang. Iya, Ustadz itu urusin umat. Kalau Bang Suma urusin penipu, pembohong, pendusta, penyesat. Bedakan. Nakan ya Ustaz. Saya ini bukan Ustaz. Kenapa kita bilang penyesat kita? Nah, kalau kita merasa kita penyesat ya, gugat nih. Tapi kan kita tidak merasa kita sebagai pihak sekarang begini. Bisakah saya mengatakan kepada Ibu, bisa enggak saya mengatakan kalau emas itu adalah batu, atau batu itu atau apa yang bagus, onde-onde Jawa itu adalah emas, bisa nggak? Ibu mau beli emasku, ibu bilang mana? Kuantar kami ke ini emas, tapi yang saya kasih itu adalah onde-onde Jawa. Mau beli? Hah?
Allah itu iya. Ini kan Salah. beda, ini. Begitulah Ini kan cuma juga terjemahan. Yesus, begitulah juga Theos yang bukan Allah Anda sebut Allah. Kama ninjo kama Terserah ya Theos itu pokoknya Allah itu apapun, mau Allah mau Bapa mau apa, yang jelas kita maksudnya begini kalau pencuri kalau diinterogasi sama polisi begitu. Pencipta langit dan bumi. Karena Anda yang sedang diuntungkan, Anda yang sedang diuntungkan karena Anda yang menikmati hasil curian. Makanya mengatakan begitu. Kan meneng apa untungnya dengan sebutan begitu, Kak? Iman tertuju jadi terserah mau sama siapa. Kalau tidak bisa misalnya kita Kristen, begitu. Kenapa kita bilang apa untungnya? Allah itu Allah. Kalau memang tidak bisa, Ya sudah, kembalikan dong. Kembalikan. Kembali kami pergi di karena kita yang protes Ki. Karena kita tidak merasa kita bersalah. Bagaimana tidak bersalah Ki? Serius Ki? Tidak merasa bersalah. Serius Kak, tidak merasa bersalah karena aku baca di Alkitab begitu Ji. Kita sebut lagi Alkitab. Ngapa nak kulik kitab tak itu namanya Alkitab? Dari mana ilmunya sedang injo? Namanya memang Alkitab, kitab suci dari Kristen. Dari mana kitab Kristen bisa disebut Alkitab? Dari mana? Tidak tahu, pokoknya dari lahir saya membaca Alkitab. Jangan kingotot. Kalau tidak ada ilmu tak jangan kingotot. Karena itu yang dibaca Alkitab. Ada di situ Allah. Injo ada petolo-tolo injo kapal tenggelam, kapal talang bahasa Latinnya. Maknanya ditahu. Misalnya saya percaya Bapa lewat Yesus Kristus. Kita percaya Allah SWT melalui Nabi Muhammad. Itu pastikan dipahami, itu inti esensinya iman. Yang tapi tidak bisa begitu Ibu. Yang disebut kitab suci itu ada kata suci di situ. Kita jangan bikin tidak bisa Mansuma. Kita jangan terlalu ribet masalah penyebutan. Oke, sekarang Padahal saya tanya Ibu, kalau ada pencuri ayam ini kemudian saya ganti dengan Yesus, bisa nggak? Bisa nggak saya samakan pencuri dengan beginian? Beda lah Martina, sama itu. Tidak sama dengan Martina. Bagaimana mungkin makhluk roh yang datang menjadi manusia, dibunuh sama manusia, masuk di dalam rahim manusia, keluar dari vagina manusia, kau bilang Allah, Cak Yuyu. Bagaimana bisa? Nggak bisa. Seperti Yesus tidak mungkin bisa disebut sebagai ayam karena bukan pada tempatnya. Begini Mansuma, siapa yang bilang Yesus itu bukan manusia? Nah manusia aja dia makan, dia berak, dia lapar. Kalau begitu Tuhanku yang disebut Allah itu bukan manusia. Jangan pakai. Karena tidak cocok. Masuk di otaknya, masuk nih. Begini. Bukan masalah beginilah tabiatnya kalau makan babi, keras kepala. Kamu bilang Yesus itu manusia. Kami tidak mau Tuhan kami disandingkan dengan manusia karena Tuhan kami tidak beranak. Yang beranak itu ayam. Betul kalau ayam. Tuhanmu beranak kan? Saudari Meti, Tuhanmu beranak kan? Itu siapa yang bilang Tuhan beranak, Tuhan beristri? Itu jika pemahaman tak begitu bahwa Allah itu tidak beranak, tidak beristri. Yesus disebut sebagai anak. Yesus disebut sebagai anak. Allah itu bisa apa? Yesus disebut anak. Begini, anak apa? Anak ayam. Anak Tuhan kan? Kalau Yesus itu anak dewa, jangan bawa nama Tuhanku. Itu saja saya minta. Begini, kalau kita bisa, kenapa kita begitu? Karena kita bisa berpikir, Allah itu nge-seks mungkin jadi dia punya anak. Logikanya kan begitu, asumsi tak. Buktinya kan kita bilang. Allah itu tidak Yesus itu disebut sebagai anak Tuhan, anak Theos. Silakan. Kenapa tidak ada alasan kami umat Islam untuk melarang Yesus anak Theos, anak dewa, anak Maria, anak Yahweh, anak Yehova, nggak ada urusan. Tapi giliran disebut sebagai anak Allah, Anda berurusan dengan umat Islam. Sama itu kalau misalnya saya ada di sini anak ayam, anak kambing, anak sapi, dan ada di situ anak sapi, anak ular, ku bilang ini anak Yesus. Sama itu perasaannya umat Islam. Karena Tuhannya umat Islam tidak beranak, tidak diperanakkan.
Lam yalid wa lam yulad. Siapa itu? Allah. Yang kalian sebut Allah. Kalian sembunyikan supaya tidak ketahuan itu hasil curian. Tolonglah kita saling menghargai. Orang Kristen ini kan bisanya itu memanggil Yesus anak Tuhan, atau anak dewa, atau anak Yahweh, anak Yehova, anak Elohim, anak Eloa, anak El Eroi, anak Esaldai. Banyak. Kenapa kodong kami ini satu-satunya nama Tuhan kami yang Allah ini kenapa dinodai? Oke, berulang kembali supaya saya bisa menerangkan. Izin Daengku. Iya, silakan. Kenapa Kak di Kristen? Usil agamamu itu. Usil. Boleh, Kenapa gantian, kita juga tidak saudari. berpikir Allah itu beranak? Buktinya begini, disebut Mbak Ade. Yesus anak Allah. Apa sih? Kalau Tuhan Anda anak itu kunci, tidak, dibilang kunci beranak mi juga. Kalau dibilang anak urusanmu, kunci beranak mi juga. urusanmu, itu bukan urusan saya. Urusan saya, nama Tuhan saya masuk di kitabmu. Jangan urusannya juga karena kitabmu itu menganggap dibawa Allah oleh itu- penjajah, sampai kitab kami juga dijajah. Cukup penduduk daripada pribumi ini yang dijajah. Jangan lagi agamanya yang dijajah. Siapa yang mau menjajah agama Islam? Tidak ada yang mau menjajah agama Buktinya, Islam. Tidak seperti Bibelmu itu. menistakan kami. Siapa yang menistakan? Lapor mi. Buktinya penistaan Tuhan, agama- nama penistaan Tuhan kami ada di Allah. Bibel. Lapor mi Kiban Suma. Masuk Saya ke tidak perlu pengadilan lapor bilang karena penistaan kalian semua agama waras Allah. gitu, tidak gila jago semua toh. Kamu yang menyadari, Tidak kalian gila, yang tidak menyadari bahwa bukan Tuhan Allah itu Tuhan kalian. Kalian yang harus merubah. Lapor ke Lai baco. Begini, Kasih karena keluar kita saya yang ini merasa itu yang- Tuhan karena yang umat kita Islam merasa di begini. Bibel. Kenapa kita Apakah harus keuntungannya? begini, Bang Suma? Kenapa Tuhannya Kenapa? umat Islam harus ada di Bibel kah? Rugi kah kalau keluar Tuhannya umat begini. Islam dari Bibel? Ndak rugi ja kita. Tetap di perpuluhan lancar tiap Begini. bulan toh. Meskipun tidak ada namanya Begini, Tuhannya Bang umat Suma. Islam di dalam toh, daripada kita hina-hina Tuhannya orang, daripada kita nistakan Tuhannya Kalau orang. kita sih fan-fan saja, tidak jadi Iyalah, masalah. pasti Kita dong. maafkan, kita Kamu tidak- kan kita- yang menikmati kita hasil tidak merasa curian itu bersalah, kamu, toh. Cak Ayu. Jadi kalau kita yang merasa Karena begini, tabiat kita tidak penjajah merasa itu hasil begitu. curian. Tabiat pencuri, penjajah, Begini, Bang Suma, perampok, kita perampas tidak- itu begini. begitu. Enak-enak aja kalian ngomong karena kalian yang mencuri, kalian yang nikmati hasil curian, yang korban ini yang diambil barangnya. Cak Ayu, berpikir saya kok, pakai saya otakmu sedikit, pakai otakmu sedikit. Izin Kau, host. sabar. Izin sensei. Kamu sekarang baca tuh 1 Korintus 1 nomor 25. Sebab kebodohan Allah. Mau ku robek mulutmu? Masa ada Tuhanku kau kasih masuk di situ sebagai bodoh? Cukup Tuhanmu yang goblok. Jangan Tuhan saya dibawa-bawa bodoh. Tuh, ku baca tuh. Tuh. Karena kebodohan Allah itu di atasnya tuh, yang di atasnya. Tuh. Ngapa nak begitu sekali agamamu kah? Cukup umat Islam bersabar. Dengan kelakuan kalian bersabar. Kami minta kalian minta berhenti kita berdebat. Boleh. Kalau perlu kita pisah bumi. Kamu pindah ke Mars atau kami yang pindah ke Mars. Tapi jangan kamu menghentikan debat. Tapi kau tidak menghilangkan istilah nama Tuhan kami di dalam Bibel. Masa Tuhan kami dibilangi bodoh? Ini nih. Karena kebodohan Allah. Kenapa enggak tulis Tuhan atau Yahweh atau Bapa atau apa lagi di situ yang bisa kau suka? Apa kek? Kenapa harus Tuhan kami? Bukan di Tuhan yang dituju itu, Tuhannya juga Kristen yang dimaksud. Nenekmu kiper sama nenekmu, kakekmu juga. Ini apa? Memang Tuhan yang Kristen ada tulisan Allah. Kenapa Di mana Tuhannya Kristen? Di mana orang Kristen menurut Tuhannya Allah di mana? Di mana Tuhannya Kristen itu Allah di mana? Itu median kitab. Nenekmu kiper paluka. Injomi dibilang diprotes kitabmu karena agamamu itu pencuri. Saya kalau tegas percuma begini, kita protes sama kita karena kita juga ini tidak bisa berbuat apa-apa kecuali Tidak kita bisa sendiri yang berbuat protes di apa-apa. sana. Tidak bisa berbuat apa-apa.
Karena kita Itu merasa terus. kita seperti Kalian Mi. itu mengaku Kita bukan anak-anak salah, Tuhan kita yang merasa, dikatakan kalau anak kita Tuhan merasa pemegang kita pencuri, kuasa. Sihir minjau begini kita selalu supaya yang hilang menggugat, namanya yang di merasa situ. yang selalu begini Bang Suma, selalu yang menggugat itu dia merasa yang benar toh. Jadi kalau kita merasa benar, kita yang menggugat. Nah, Begitu. sekarang saya Orang tanya, ke saudara pengadilan, ini. tidak mungkin Sekarang saya pencuri tanya. mau pergi bilang saya pencuri, tangkap Kak. Pasti Orang yang baik dicuri itu yang pergi ketika melapor. sudah sadar ini punya orang, ya dikembalikan meskipun orangnya nggak Ya, minta. kalau Bang Suma kan sudah anggap kita orang tidak baik, jadi kita Oh, jelas yang nih. pergi. Oh jelas Itu dong, nih. najis, Oh, tralala, ini di tralili, pengadilan. najis. Sekarang Ini kalau di Anda pengadilan. merasa orang Bukannya baik berkuat-kuat dan Anda sadar begitu. itu hasil curian, apa yang Anda lakukan? Menunggu yang punya datang ambil atau Anda kembalikan? Maaf ya, kami telah kembalikan. Itu orang baik. Ini sudah ketahuan karena begini, mencuri. karena kita tidak Oh, merasa lapor saya di mencuri. polisi, lapor saya di polisi. Karena tidak Sudah merasa tahu mencuri, itu hasil Bang curian. Suma. Kita Aduh. merasa tidak mencuri, kecuali kita merasa mencuri dikembalikan kita. Tapi ini kan tidak merasa mencuri. Itulah Kita Kristen. yang bilang kita pencuri. Itulah Jadi kalau Kristen. kita Bang Suma Itulah merasa kita penjajah. pencuri, kita Itulah yang tabiat sedang penjajah. Itulah tabiat penjajah, maling, pencuri. Itulah pencuri. Izin host. Pencuri memang kayak izin. gitu. Maling. Izin Daeng. Maling itu begitu. Izin. Karena sudah nyaman merasakan hasil curian. Maka sudah tidak lagi malu. Sudah tidak ada rasa malunya. Karena sudah mendarah daging hasil curian dalam tubuhnya. Itulah kalian. Daengku, Tuhannya Yahudi kalian curi. izin. Di perjanjian lama Tuhannya Yahudi kalian curi. Di perjanjian baru Tuhannya Islam kalian curi. Tuhan kalian mana? Mana Tuhan kalian? Tuhan kalian yang mana? Perjanjian lama Tuhannya Yahudi kalian rampok. Perjanjian baru Tuhannya Islam kalian curi. Tuhannya Kristen mana? Theos. Kenapa kau sembunyikan dewamu itu? Dewa Yesus, dewa Bapa, dewa burung merpati. Kenapa kau sembunyikan? Kenapa harus pakai Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Islam? Izin, Agama Daeng. yang tidak punya Izin, jati Daeng. diri dan harga diri, itulah agamamu. Izin Daeng. Kami hanya umat Daeng. Kami hanya umat. Mohon dimengerti Daengku. Ya sama Kami saudara, hanya umat. saya juga umat. Kami hanya Jadi orang umat ketemu awam, umat ini Daengku. ceritanya. Saya juga tidak punya kewenangan Ya, dalam Islam untuk cuman merubah beda, Bible. Cuman beda di sini Daengku. Apa bedanya? Daengku alim. Daengku Terus? alim, kami awam. Ya, justru Kami karena awam. itulah saya sampaikan kepada saudara. Ya Daengku, tapi yang kami harap penyampaian itu seperti apa yang Nabi Muhammad Oh, nggak bisa. Saya bukan diturunkan. nabi. Bukan maksud saya begini Daengku, Nabi Muhammad ini kan diturunkan untuk menyempurnakan akhlak. Nah, terus? Saya hargai kerasnya Daeng, teguhnya Daeng, tegarnya Daeng. Tapi Maksudnya? saya juga khawatir Daeng punya kesehatan nanti terganggu. Oh, enggak. Jadi Nggak maksud apa-apa. saya, Nggak apa-apa. Nggak maksud usah Anda saya, khawatirkan Daeng. kesehatan Maksud- saya. Nggak usah. Nggak usah. maksud Saya saya, sudah Daeng. hampir 20 Daengku. tahun menghadapi ular beludak. Udah hampir 20 Daengku. tahun saya hadapi ular beludak. Udah hampir 20. Daengku. Udah terbiasa saya menghadapi pencuri, penipu. Bang Joshua, agak masuk rahing. Yang kayak gitu rahingnya. Jadi tidak perlu kau nasihati saya, Bung. Tak perlu. Saya nggak Yang kau menasihati. harus Saya di nasihati sini itu nggak agamamu, menasihati. lembaga agamamu yang harus kau nasihati supaya tidak ada diskusi. Kenapa ribet sekali kah? Kan ada persekutuan Iya, justru gereja-gereja itu. di Justru. Indonesia ini. Kalian tinggal bersatu. Sebagaimana kalian menghilangkan nama Nabi Isa di dalam Bible. Bisa kan? Nabi Isa hilang namanya. Kenapa giliran Tuhan kami nggak bisa? Justru itu Daengku, kami orang awam, Ini Daeng orang awam. alim. Itulah kalau orang munafi itu awam. Udahlah, Saya ini saudara, orang awam. udahlah, Kita semua ini udahlah. orang awam. Makanya kan diputar-putar sama narasi Daeng ini kita bingung. Cuman yang paham-paham. Yang paham-paham Daeng. Cuman yang nggak paham ini loh, jadinya muter-muter begini. Akhirnya Daeng jadi
keluar kata-kata yang sekiranya bagaimana Gimana ya ini ya? Ini gimana ya ceritanya ya? Ini konsepnya gimana ya? Ini yang satu maling, terus yang dimalingin bilang gini, udah ya yang sabar ya, nanti kamu begini. Padahal itu maling yang ngomong, nggak waras kalian itu ya maling. Maksud saya begini, Daeng. Apa Ini Ustaz salahnya? Yusuf asli gak? Sebentar Bang Joshua, sebentar aja. Assalamualaikum Bang Pandi. Assalamualaikum. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Rahing. Maksud saya justru pembahasannya harus lebih terarah lagi, dalam artian di sini contoh saya pengen tanya nih sama Daeng. Ring 1 di atas sana Daeng udah bergerak kan untuk lingkaran-lingkaran di sana, untuk petinggi-petinggi sesama petinggi-petinggi di sana. Aduh, banyak tingkah, Kayak banyak Daeng cakap. kemarin. Kamu dari tadi udah bilang soal Daeng kemarin ngomong maling pengen ke apa yang perlu Habib. dicontoh dari akhlaknya maling ya? pengen minta persetujuan Habib, pengen minta dukungan dari Ormas FPI. Kata kesini maling. yang saya maksud di Aduh, sini, maling. boleh jadi dari apa yang pengen nanti Bang Zuma ini cita-citakan agar supaya Injil atau kitab ini berubah. Injil lagi. Aduh, maling. Aduh. Udah maling nggak usah sok bijak, Turunin. maling nggak usah Kita sok kan bijak. bisa mukanya Kita turun. kan bisa. Sebelum saya ludahin Kita kan- turun. Turun. Hus. Gak ada perlu kau nasihati di sini. Kau nasihati saja agamamu itu, orang-orang agamamu yang tidak becus agama. Saya nggak butuh nasihatmu. Nanti mukamu penuh air ludah malah kau tahu rasa. Dia yang mencuri, dia pula yang nasihatin kita. Sakit jiwa memang itu. Dia maling, dia nasehatin. Iya, coba Bang Sumaya nanti di gereja saya coba bicara dengan persekutuan di sana. Kita terlalu Mudah-mudahan di gereja saya nanti bisa menyuarakan supaya menghilangkan kata itu betul. Ini malah yang dinasihati saya. Udah maling. Begini Bang Suma. Dompala. Oi Bang Suma. Apa lagi nih? Bunyi lagi Oh, nih Bang maling. Suma. Bunyi lagi nih maling. Apa Paluka? Oi Bang Suma. Apa Paluka? Nak Paluka. kita nak paluka. Paluka tuh. Bang Suma. Oke, Apa, Bang Suma? anggap kita paluka itu Allah. Pertanyaan kita ini, Nabi bagaimana dia? Paluka. Apa Nabi ada di paluka? Islam, ada di Al-Quran, ada juga di Alkitab. Nabi. Anda bilang itu Alkitab di Nabi. sini Guru miskin. Paluka Alkitab. Aduh, Bagus nak parah. dengar Alkitab. Pas ditanya siapa yang bawa agamamu? Belanda. Ngapa nak kuliah Alkitab? Baba. Bang Suma. Jagoan. Bagaimana dia Nabi? Nabi. lagi di bawah. Nih siapa lagi Nabi Kristen sedeng? Siapa Nabi yang mengajarkan agama menyembah kepada manusia? Siapa? Nabi mana? Tidak, maksudnya istilah Nabi. Nabi akan ada di Al-Quran. Memang ada di Al-Quran. Jadi ngapa Mi? Baru ada juga kita, Nabi tak. Jadi ambil bilang Nabi kita mana, Nabi. Bilang Seng? kita Nabi lagi mukul. dompala. Nabi. Ada kita Di mana ada juga, Nabi di kitabmu? Di Abraham. mana? Di mana? Coba. Saya mau lihat. Di mana ada Nabi? Kata Nabi di kitabmu di mana? Nabi Daud. Nabi Coba Abraham, di mana? Di mana Nabi Daud. dalilnya? Di mana dalilnya di Bibelmu ada Nabi kata Nabi? Yesaya. Tunjukkan. Hah? Banyaknya itu baca nih. Nah, Di mana? kita Di mana? membaca Di mana? itu. Tunjukkan Dari ke saya. Wahyu kita tentang Jangan itu. sudah Ada mencuri Nabi tolo Yesaya. lagi tolo. Tolo. Ada Nabi dah. Daud. Iya, Nabi ada Daud. Nabi ada Daud Nabi itu bukan Yesaya. nabinya Kristen. Nabi Daud itu nabinya orang Yahudi. Jangan paluka. Paluka. Nabinya Yahudi. Nualle juga paluka. Kitab Mazmur biar itu dari- kitabnya Yahudi. Karena memang dari nabinya Yahudi itu nanti terbitlah Terbit ceritanya Yesus matahari. Kristus. Begitu. Diskon kapan mau Natal? Suma. Apa yang terbit? Masuma. Terbitlah ceritanya Yesus Kristus juru selamat umat manusia. Mana Yang ada akan itu? menyelamatkan. Tidak main. Jago Bisa karang-karang. tanya Tidak. juga ini. Betul kau tanya ke ini, siapakah yang diserupakan itu Allah Subhanahu wa taala tentang waktu Yesus disalib? Siapa yang disalib menurut agama Islam? Kenapa kau mau cari tahu itu? Itu urusannya agamaku. Kenapa kita tidak mau ditahu kalau sedangkan kita mau tahu tentang berarti tidak imbang ini. Tahu ditanya-tanya itu tentang
anak kuliah jawab. Astagfirullahalazim. Oh, astaga. Nabi Isa, Subhanallah. Nabi Isa diangkat ke langit. Siapa Oke? yang Dah. diangkat ke langit? Baru yang disalib siapa? Ceritanya di situ. Yang disalib adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Siapa yang diserupakan? Kalau di dalam Al-Quran tidak dijelaskan siapa. Kalau disebut berarti tidak diserupakan, Mi. Oh, kalau begitu siapa yang salah? Kalau yang diserupakan itu siapa yang salah? Kalau kita percaya yang disalib itu Yesus atau Isa lah menurut Kata yang salah. Kenapa nak diserupakan? Nabi Isa diangkat ke langit. Penyaliban itu ada. Menurut Kristen, penyaliban itu yang jadi korban namanya kasih paham kan dulu Ban Yesus. Suma. Oke, kasih paham kan dulu Ban Suma. Kenapa Allah kasih langsung angka ke Nabi Isa? Maksudnya apa? Kenapa dia serupakan yang disalib? Maksudnya kenapa itu Karena Allah? Tuhan tidak mau nabinya dianiaya oleh orang-orang kafir. Tidak nak izinkan ki orang-orang kafir menganiaya nabi yang dia sayangi. Makanya diselamatkan. Karena orang ini makar, mereka bikin makar, mau sekali nak bunuh Nabi Isa, maka yang mereka tangkap adalah orang yang diserupakan kemudian. Diserupakan maksudnya dikasih mirip dengan Nabi Isa itu yang disalib. Mereka menganggap bahwa yang mereka bunuh ini adalah Nabi Isa, padahal bukan. Siapa yang salah kalau diserupakan nih? Siapa suruh kau mau bunuh orang? Kenapa kau mau bunuh orang? Tapi kenapa Pak diserupakan yang sama di mukanya? Kenapa kau mau bunuh? Kenapa mau bunuh? Mauku. Kenapa kau mau bunuh? Kan saya tidak tahu ya kalau di Islam kenapa Nabi Isa mau dibunuh. Nabi Isa mau dibunuh karena Nabi Isa mempengaruhi orang-orang banyak jadi pengikutnya. Orang Yahudi tidak mau. Mereka membuat makar. Mereka membuat tipu daya. Mereka membuat kemudian tipu muslihat untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Nabi Isa mau kasih banyak pengikutnya? Loh, karena dia datang diutus untuk menyelamatkan Bani Israel. Ya, kenapa Allah tidak mengizinkan untuk dia banyak pengikutnya? Apa dibilang? Orang-orang yang ada pada masa itu ingin membunuh Nabi Isa, makanya diselamatkan ke langit. Oh, berarti baik Nabi Isa sampai diselamatkan. Iya dong. Nah, Kristen bilang yang dikutuk, yang disalib itu adalah manusia terkutuk. Nah, itulah penggantinya nabiku yang kau sembah. Nabiku terangkat, yang kalian sembah penggantinya. Kenapa? Bisa jadi percaya itu ceritanya kita, cuma di dalam versinya Kristen yang saya baca setahu saya dan sudah banyak menolongku, karakternya Yesus begitu indah. Masalahnya karakternya Yesus sudah begitu banyak indah. menolongku apa Tom? Jaki bilang pernah kak saya depresi toh, tidak tidur, kebayangkan Yesus berluka langsung sembuh. Dia bilang nah bilang dokter gila kalau tidak minum obat penenang. Dokter gila kalau tidak minum obat penenang. Tapi Yesus peluk-pelukan. Itu obat penenang karena kok buang itu obat penenang karena aku bisa menenangkanmu. Baru nak peluk sama Yesus sembuh kan. Berpelukan kak. Ini kesukaan Yesus di situ. Nah, kenapa saya kalau soal sejarah? Jadi kalau kita tanya-tanya ke bahwa Allah itu Allahnya orang Islam tidak apa tapi yang kupahami bahwa Yesus itu indah. Yesus itu bagaimana sih seorang penjahat kita bilang? Bagaimana kalau yang datang itu setan? Begini, bagaimana? Ampunilah. Tapi kan kita tahu kalau setan itu iblis dia cuma menyesatkan, membuat orang depresi, membuat orang marah, itu buktinya kita emosi, sesat, kita tuhankan ki. Begitu. Anda tuh mau di Tuhan begini, Bang Suma. Terlepas tuh mau dia Tuhan, mau dia Nabi, mau dia apa. Tapi sejujurnya saya mengenal Allah Sang Pencipta itu melalui karakternya Yesus. Karena dia begitu indah. Dia bilang ampunilah orang yang bersalah.
kasihilah musuhmu. Selangkah lebih maju kan orang biasa kasihilah sesamamu. Dia tidak, kasihilah musuhmu. Itu yang kusuka dari Yesus. Nah, sebenarnya toh banyak sekali Tapi nih ajaran kalau- kasihi musuh itu batal. begini Bang Suma, keluargaku banyak sekali Islam, bahkan pacarku sampai sekarang Muslim. Alhamdulillah. Tapi beratkah untuk Cemburu nanti bilang Yesus. begini, dia bilang begini, saya tidak mau menikah kalau kau tidak masuk Islam. Nah, begini, di satu sisi saya mencintai dia, iya kan, calon suamiku ini Islam Siapa Ki, sih? tapi itu pernah nih, di satu sisi saya juga begini, pernah juga belajar tentang Islam, tapi mengenai figurnya Nabi Muhammad dengan Nabi Nabi bilang lagi lah gara-gara kita ini Bang Suma patotoai. Cuma figurnya Sekarang saya tanya, jujur. kalau Yesus itu adalah orang yang baik menurut Bible, pernah tidak Yesus itu berbakti ke ibunya? Berbakti dong. Nah, coba tunjukkan dalilnya mana. Memanggil ibu yang melahirkan Bilang, dia dengan panggilan "Hormatilah mama ayah saja dan nggak pernah. Ibumu. Dia bilang hormatilah ayah dan ibumu. Siapa bilang begitu? Yesus. Siapa bilang begitu? Yesus Yesus. pernah nggak hormati ibunya? Pernah nggak dia hormati Jelas ibunya? dong, menghormati. Mana Masa dalilnya? tidak? Mana dalilnya? Itu hormatilah ayah dan Dalilnya ibumu. mana? Hormatilah ayah dan Ya, ibumu. cuman berkata hormatilah ayah dan ibumu. Mana prakteknya mana? Sedangkan Prakteknya dia sudah praktek, Yesus kalau tidak hidup, dia tidak pernah membangkang. Yesus itu tidak pernah panggil ibunya mama. Begitu. Selama hidup bersama dengan ibu yang melahirkan dia, selalunya dia memanggil ibunya itu dengan panggilan perempuan. Wahai perempuan. Baik itu, dia bilang baik. Udah ketau nih itu. Nah bilang Kalau begitu. anakku gitu ya tampar bolak-balik tabang, selempar. Yesus tidak pernah panggil mamanya dengan panggilan mama. Selalunya dia panggil mamanya itu dengan perempuan. Perempuan, apa yang kau inginkan dariku wahai perempuan? Bagus itu bedeng. Mana yang ditahu kalau hari-harinya dia Orang bilang minta- mama itu kan saat dia mengajar. Dia bilang Tidak, jelas dia kita bilang cuma hormatilah lihat di ayah dan ibumu. Bible. Apa sih yang kita lihat itu yang Hormatilah di ayah dan Bible? ibumu. Yesus, Pokoknya begini, Yesus pokoknya orang perintahnya yang datang kusuka. minta orang Sedangkan datang minta tolong lain, ke dia musuh malah disuruh disebut dikasih, apalagi anjing. mama, Apa itu? Semua. Begini, Orang minta sedangkan tolong lain sama anu dia malah disebut anjing. itu. Gimana itu? Yang disebut itu anjing itu dia cuma mau menguji bagaimana imannya. Apa menguji? Ternyata Pandai juga ini. Tidak ada Tapi, menguji. ya. Tidak ada. Ini kan Malah semua dibilang bilangnya mah ketika tolo tenota. Nah, ketika apa, ibu itu merendahkan mengaku ketika ibu itu mengaku anjing, apa kata Yesus? Betul imanmu, besar imanmu ibu. Artinya dia mengaminkan orang itu anjing. Tidak, dia Orang-orang bilang Yahudi. walaupun ini anjing saya ini seorang, walaupun anjing juga bisa makan di remah-remahnya ke perumpamaan anjing itu Bang Apa Suma. kata Yesus? Betul. Bang Suma. Apa kata Yesus? Betul ibu. Begini. Tena otakmu, tapi tidak baper aja. Anas sami? Bilang tena otakku tidak apa aja. Tidak baper aja Anas saya. sami Kau tahu joya aja Bang Suma. penenjo. Tidak seperti begitu aja. Ku tahu aja Bang Suma baik Ini juga. deh. Jadi tidak marah. Nah gombal mas dek. Tidak sih ya, karena ku tahu juga selalu kau ikuti kita karena begini, dia pacarku, nah suka Iban Suma, tiap hari nak dengar, Ibu saya Narahing, tiap hari Ibu dengar, Narahing, Ibu Narahing, tunggu na dulu ada kawan Kristen ini Tony, Daing oh iya Tony Pak, ini yang mau kuliah. ngomong dulu. Tunggu na Ibu Narahing Terima ya. kasih dah, turun Pak. Terima kasih Iban Suma. Sama-sama. Iya sama-sama di. Waalaikumsalam. Maafkan nggak di? Iya, selalu Kita iya dimaafkan minta dengan maaf. Tuhan Yesus. Ampunilah orang yang bersalah kepadamu 70 kali 70 kali tanpa Oh, batas. Mama, Jadi, kita merasa iya dia tidak mau kita minta bersalah, maaf. kita bersalah. Udah dia yang maling nggak nyadar nih orang. Oh, maafkan Pak Bang Suma kalau ada kata-kataku yang salah. Terima kasih Bang Suma.
Iya, sama-sama. Dadah. Berpelukan. Pelukan dengan Yesus. Sesa kondenana ke semua. Ya Bang Tony, silakan, selamat malam Bang Tony. Ya, selamat Nih malam. Kristen mau belajar katanya, Deng. Adekna Rahing. Ya, selamat malam buat kawan-kawan semua. Ya, malam. Ya. Saya mau bertanya sama Bang Zuma sedikit boleh? Iya Bang. Memang saya ada melihat beberapa ayat itu di Alkitab ya. Ada Paulus bilang Yesus Tuhan, ada juga yang bilang Yesus utusan, gitu kan. Banyak Siap. saya situ banyak juga saya lihat itu di ayat-ayat Alkitab itu ada. Saya pun awam juga gitu kan, tapi saya ada baca itu Yesus itu dibilang di situ utusan gitu. Jadi saya ingin bertanya nih sama Bang Zuma. Siap. Kalau menurut Bang Zuma itu Paulus itu seperti apa Bang Zuma? Gitu. Karena karena saya juga ada pernah lihat itu buku, pernah baca buku itu kan, kalau tidak salah itu Protestan itu pecahan dari Katolik karena karena Protestan tidak setuju itu ada surat apa itu namanya yang selalu itu dipungut biaya gitu di gereja di Eropa itu dulu. Jadi Luther itu memberontak. Martin gitu. Luther. Nah, terus ada juga ilmuwan itu dia membilang apa itu, saya lupa namanya, Tony, Galileo. suaranya gedein dikit Bang. Ini kasihan teman-teman di bawah banyak yang kurang jelas dengar suaranya. Iya. Bang Tony ini Islam Kristen. Kristen. Oh Kristen, ya udah. Kirain Islam. Ya. Terus saya ada baca juga itu ilmuwan Galileo itu dia berbicara tentang apa tuh namanya, bumi itu pusat dari tata surya matahari. Matahari itu pusat dari tata surya. Tetapi ketua-ketua gereja di Eropa itu tidak setuju dengan pendapat dia itu. Dia kayak dicampakkan lah gitu ilmuwan Galilea ini tadi. Saya mau bertanya nih Bang Zuma, kalau menurut Bang Zuma kayak seperti Bang Zuma bilang, apakah benar Paulus itu pendiri agama Kristen? Silakan Bang Zuma. Baik. Jadi Yesus itu tidak pernah mengajarkan menghilangkan hukum Taurat. Yesus, pengikut-pengikutnya tidak pernah meninggalkan kemudian Sabat kecuali pada saat Yesus mengobati dan seterusnya. Iya. Artinya Yesus mengajarkan hal uzur. Ada yang diwajibkan Tuhan, tapi pada saat kondisi darurat itu bisa dibolehkan. Nah, yang mendirikan Kristen sudah pasti bukan Yesus. Yesus tidak pernah menamai ajarannya dengan ajaran Kristen, pengikutnya dengan sebutan Kristiani. Tidak. Justru yang kita lihat, Yesus mengatakan, aku tinggalkan shalom, damai sejahtera, salam Islam. Yesus tidak pernah menyebut nama Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan muridnya makan babi. Yesus tidak pernah mengajarkan kitab perjanjian baru. Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah minggu. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Yesus tidak pernah mengajarkan tidak bersunat. Kalau di perjanjian lama ada tak Yesus mengajarkan Bang? Kalau di perjanjian lama itu tak ada Yesus. Tak ada Yesus di perjanjian lama. Tak ada. Itu Taurat kan, perjanjian lama itu Iya. Bang kan? Taurat, Ketubim, Nefiim, Ketubim. Kitab Tanak kalau orang Yahudi menyebutkan. Cuman pengakuan Yesus menurut Bible, Yesus mengaku dia sering dinubuatkan di dalam kitab Tanak. Menurut Bible, perjanjian baru. Iya. Tapi menurut perjanjian lama, pemiliknya
tidak pernah mengatakan ada Yesus di kitab kami. Itu. Nah, sekarang siapa yang mendirikan Kristen kalau bukan Yesus? Pertama, yang disebut Kristen adalah pengikut Paulus. Di mana disebutkan? Di dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Ketika kemudian Yesus di Antioquia, Turki, setahun lamanya pengikutnya Paulus. Tadi salah. Paulus sambil tutup mata. Paulus muridnya kemudian disebut sebagai Kristen. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus disebut sebagai tokoh dari Nasorios. Matius 23 nomor 15, ada ahli Taurat orang Farisi menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mencari pengikut, dan pengikutnya menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Satu-satunya orang Farisi dan ahli Taurat yang keluar menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, hanya Paulus yang kita tahu di dalam Bible. Dan agama yang didirikan itu adalah agama Kristen. Berarti yang mendirikan Kristen adalah Paulus. Dah, itu banyak jawaban saya, Bang. Siap. Iya, saya sudah sering ikutin live-nya Bang Zuma. Saya dengar gitu tentang Islam gitu. Mudah-mudahan gimana ya saya ngomongnya. Memang kalau saya Mudah-mudahan dapat hidayah gitu Bang ya. Amin ya, siap. Mantap, keren. Ini dia. Gini, tunggu dulu. Bang. Jadi saya mau bertanya, kadang ada saya sedikit bingung. Kalau memang Tuhan Allah itu satu, tapi kenapa kayak umat Hindu, Buddha atau yang lain-lain berdoa gitu, kenapa mereka kayak istilahnya dikabulkan juga? Itu gimana itu Bang Juma? Mantap pertanyaannya Bang Juma, keren. Jawab Bang Juma. Bang Zuma, mohon pencerahannya Bang, biar bisa lebih kebuka, benar-benar kebuka hati saya malam ini kan, itu Bang Zuma. Yang saya tanya itu kayak Buddha, Hindu, agama yang lain, kayak hidupnya apa gitu. Kok saya lihat kan ya apa yang mereka mauin gitu terkabulkan. Tapi tunggu dulu ya. Kadang saya ada juga bertanya sama teman juga, teman saya ini seorang Muslim kan. Dia ada pernah membilang, itu betul nggak kata-kata dia Zuma? Memang surga mereka tuh ya di dunia gitu katanya. Itu gimana Bang Zuma? Iya. Kalau Tuhan saya tidak disebut Ar-Rahman, saya tidak mungkin menyembahnya. Kenapa? Cakupan alam semesta ini luas. Artinya, Tuhan yang betul adalah Tuhan yang maha mencukupi kehidupan alam semesta ini. Kalau Tuhan saya itu tidak disebut Allahus Samad, maka saya kemudian sanksi untuk menyembahnya. Kenapa? Alam semesta ini itu ada ketergantungan kepada pencipta. Ada ketergantungan kepada pencipta. Nah, sekarang ketika Tuhan saya disebut Ar-Rahman, Maha Pengasih, maka Tuhan saya ini harus memberi kepada manusia seluruhnya yang ia ciptakan. Mau dia itu Hindu, Kristen, ateis sekalipun, Tuhan yang Maha Pengasih harus memberikan apa kepada siapa dia harus memberi, yaitu manusia. Jadi Tuhan saya Ar-Rahman tidak memilih, oh ini yang menyembah saya, ini yang saya kasih. Oh ini yang tidak menyembah saya, ini tidak saya kasih. Kalau Tuhan pilih kasih Bung, maka orang semuanya akan menjadi Islam. Kenapa? Karena doa-doa orang selain menyembah Tuhan yang umat Islam tidak dikabulkan. Mereka kere semua, miskin semua. Maka mereka akan menengok umat Islam. Loh, kayaknya umat Islam benar deh Tuhannya. Kenapa? Karena kok kaya semua. Akhirnya berpindah semuanya satu agama. Apakah Tuhan menginginkan seperti itu? Tidak. Makanya kita diciptakan bukan dicipta menjadi malaikat.
Kita dicipta untuk menjadi makhluk yang sempurna. Maka Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita. Bebas mau jadi Islam, bebas mau jadi Kristen, mau bebas menjadi apapun. Lalu apa yang bisa mengantar kita kepada Allah, kepada Tuhan yang benar? Akal. Coba kita lihat orang Kristen, banyak yang kaya raya. Apakah itu Tuhannya betul? Orang Hindu banyak yang kaya raya. Begitu juga sebaliknya. Ada di Kristen miskin, ada di Hindu miskin, ada di Islam miskin, ada di Islam kaya. Loh kok jadi kayak gini? Masing-masing orang punya Tuhan berarti? Tidak. Tuhan yang betul itu adalah Tuhan yang maha besar, yang tidak mengukur kasih sayang kepada hambanya berdasarkan harta, tapi berdasarkan ketakwaan. Jadi kalau Anda mengatakan kayaknya Tuhannya ini yang betul deh, karena dia kaya. Besok hari Anda melihat lagi dari sana miskin, kayaknya Tuhannya enggak deh, karena ada yang miskin. Tidak kayak gitu. Iya, saya bukan istilahnya bukan bilangin yang lain gitu. Tuhannya, cuman saya gini loh Bang Zuma, karena kayak merasa kok tak adil gitu. Kenapa yang lain gitu, maafnya kata kan kalau di luar Islam itu kan kafir gitu Bang Zuma kan, betul kan? Tapi kenapa Tuhannya Bang Zuma masih mau memberikan istilahnya rezeki gitu sama yang lain gitu, sama yang bukan istilah memeluk agamanya gitu Bang Zuma. Ya, kan Tuhan saya mengatakan begini, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dialah Tuhan satu-satunya, dialah Allah yang Maha Esa, Allahu Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi Allah itu malu. Allah itu maha pemalu. Ketika Allah itu mengatakan akulah yang menciptakan, aku yang memberikan, aku yang menghidupkan, maka Allah kemudian menjelaskan aku yang memberikan rezeki. Siapapun dia, mau disembah ataupun tidak disembah, Tuhan yang maha adil akan tetap memberikan kepada semua makhluknya. Coba Anda lihat kucing makan dia kan, ayam makan, sapi makan. Anda melihat pernah mereka itu sholat seperti manusia? Enggak. Tapi Allah kasih. Itulah bukti Allah itu maha kasih. Siapapun dikasih. Mau Kristen dikasih. Orang Kristen minta doa kepada Yesus, yang mendengar bukan Yesus, yang mendengar Tuhanku. Tuhanku mendengarkan. Ini hambaku meminta kepada makhlukku bernama Isa. Mana bisa Isa memberikanmu? Nah ini aku yang kasih. Bukan berarti ini tidak sembah saya tidak kasih rezeki. Sekalian aja matikan. Kalau begitu. Ini tidak nyembah saya, mati. Plek. Nah, sudah. Bukan begitu Tuhan. Makanya Tuhan Allah itu disebut maha adil, maha bijaksana, maha arif Tuhan itu. Tapi dikasih akal. Dikasih akal. Ya tadi Bang Zuma sebutin yang maha adil itu yang pernah, kalau nggak salah saya itu termasuk yang apa tuh namanya sifat Tuhan itu. Asmaul Husna. Ya, iya. Apa namanya Bang Zuma? Asmaul Husna. Asmaul Husna. Betul. Ya. Iya. Allah kemudian disebut maha adil, al-adl, yang artinya maha adil. Jadi Tuhan nanti kalau di yaumul hisab ditanya, kenapa kalian tidak menyembahku? Padahal aku sudah memberikan kamu apa yang kamu butuhkan. Aku kasih udara, kasih oksigen, kasih cahaya matahari, aku kasih air, semua aku kasih. Kenapa kalian tidak menyembahku? Nah ini, makanya Tuhan itu maha adil artinya apa? Tuhan memberikan kepada siapapun yang meminta, terlepas apapun agamanya. Iya Bang Zuma. Saya mohon bantuannya Bang Zuma ini. Saya kalau dengar Bang Zuma ngomong ini nggak tahu mau bilang apa saya Bang Zuma, nggak tahu.
Iya, gimana bang? Rasanya Sepertinya sudah terlembutkan hatinya Akhi. iya, bantulah saya, Bang. Bantu. Tanya lagi bang, tanya lagi. Bantulah saya. Iya. Masya Allah. Ya, saya pengen istilahnya mati itu, hidup di bumi ini mati. Saya tak mau sia-sia, itu aja. Saya Allah Akbar. Subhanallah. Orang yang tidak menyombongkan diri di hadapan Tuhannya ini kayak gini nih. Yang benar-benar Tuhan. Tidak mau gitu, sia-sia saya hidupnya. bayangkan. Ini bagus. Iya. Artinya orang mau belajar. Iya, bantulah saya, Bang Juma, bantu. Allah. Masya Allah. Akbar. Iya, cuman ya, ya Tadinya Katolik ya bang ya. Iya, aku tahu Bang Juma. Biasanya yang muda menerima pengajaran itu dari saudara kita Katolik. Iya. Silakan bertanya bang. Iya, Bang Zuma. Tak masalah ini saya mau bertanya sama Bang Zuma kan. Tanya aja bang, tanya aja bang. Iya. Sampai pagi kita layani bang. Iya, jangan saya pun besok kerja. Apa gini Bang Zuma, kalau saya kan harus sudah mencari itu istilahnya Muhammad itu istilahnya utusannya. Saya coba-coba searching di Google gitu tentang Muhammad gitu, tentang beliau gitu kan. Terus saya juga ada juga memang kawan saya gitu ngomong gitu, Muhammad itu tak ada di dalam Al-Quran itu disebut sebagai utusannya Allah gitu kan. Cuman saya coba cari, tapi saya ada ketemu di surat al apa gitu, saya lupa. Saya apakah betul itu Muhammad itu utus yang mengangkat Nabi itu Allah gitu, Bang Juma? Betul nggak, Bang Juma? Surah Iya. Yasin Ahi. Iya, Ayat 3. Betul. Nabi Muhammad SAW itu benar diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi nabi, penutup para nabi dan seterusnya. Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah. Nah, kalau di dalam surah Yasin, innaka laminal mursalin, sungguh engkau adalah salah seorang dari para utusan. Tuh, itu Nabi Muhammad itu yang dimaksud. Jadi macam mana ini saya, Bang Juma? Iya. Kalau saya yang bertanya boleh bang? Siap, silakan. Ya. Apa kedudukan akal menurut saudara di dalam beragama? Aksesoris aja atau berfungsi untuk mengarahkan kemudian manusia menuju kepada pencipta? Ya, seperti saya bilang tadi, Bang Zuma, karena saya berpikir karena saya berakal, makanya saya hidup ini tidak mau sia-sia. Saya pengen mengenal benar-benar yang namanya Tuhan, cuma satu Tuhan. Saya pengen istilahnya itulah mati saya tidak sia-sia. Itu makanya saya berpikir. Sebelumnya juga saya di YouTube saya ikutin itu channelnya Jazirah Ilmu. Itu saya sering itu setiap hari saya lihat-lihat. Kayak dia mengatakan Injil Barnabas itu istilahnya nama Muhammad Adar tertulis di situ, cuma dihilangkan. Saya sering mengikuti istilahnya, ya saya banyaklah ngikutin channel-channel Islam gitu Bang, di YouTube. Saya sedikit banyaknya kadang ada belajar juga dari teman-teman saya. Makanya saya juga sering sharing sama teman kerja saya kan. Gimana Islam itu? Jujur ya, dari cara ibadahnya juga dia menjelaskan istilahnya kita tuh kalau kita habis berhubungan kita harus mandi wajib, kalau kita istilahnya mau sholat harus berwudu. Beda memang sama agama saya gitu. Nah, ini boleh saya ceritakan pengalaman sedikit Bang Zuma? Boleh. Saya di situ, dari situ saya teringat ada dulu suatu cuman gimana ya, saya sebenarnya mau ngomong nggak enak gitu kan. Ya namanya kalau ya kita ini beribadah kan istilahnya ke gereja kan, kita kan lengkap gitu, pakai kemeja rapi lah, pakai sepatu apa. Cuman saya nggak enak jadi ya mau ngomong takut kawan-kawan tersinggung gitu kan.
Tak usah lah Bang Zuma. Nggak apa-apa bang. Lanjut aja nggak apa-apa. Jadi, oke lah. Jadi begini Bang Zuma, gimana ya? Saya waktu saat beribadah itu mendengarkan istilahnya khotbah dari pendeta itu, kok ada bau-bau tak sedap, bau tak enak gitu kan, bau yang nggak enak lah di samping saya kan. Sekali saya lihat, maaf katanya ya, ada istilahnya jemaat itu menginjak kotoran di sepatunya gitu loh. Nah, jadi ya saya melihat Islam ini ya istilahnya betul-betul harus suci gitu kan dalam beribadah. Lepas sandal, istilahnya ngambil air wudhu gitu. Ada aturannya semua. Makanya saya di situ agak memang saya salut gitu melihat, apalagi kalau pas hari Jumat itu saya yang mau jualan, yang mau bekerja itu mereka tinggalkan semuanya. Apalagi kalau di Aceh itu kan, kalau udah Jumat itu kan semuanya itu tutup, tidak peduli mereka. Makanya saya kadang berpikir ya mungkin inilah agama itu yang benar-benar yang kayak Bang Zuma bilang, berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa gitu ya Bang Zuma ya. Iya, betul Bang, betul. Iya. Kalau lihat dari pernyataan saudara ini, usia berapa Bang sekarang? Saya kelahiran tahun 87 Bang Zuma. Makanya udah tua juga itu. 87, Masya Allah. Iya, sudah punya anak? Sudah, anak saya satu Bang Zuma, tapi saya sudah pisah. Sama pisah sama istri saya gitu. Oh iya, oke, jujur, pisah sama istri itu ya, saya pisah sama istri ini di 2021 kan, istilahnya ya gara-gara saya seperti ini gitu, kayak saya tuh kayak bingung gitu kan, istilahnya saya pernah bilang sama mantan saya itu kan, saya bilang Mah, saya bilang gitu kan, coba yuk kita istilahnya belajar tentang Islam, tapi dia marah gitu sama saya. Dia ya maki-maki saya lah gitu Bang Zuma. Ya begitulah Bang Zuma, mungkin saya pisah sama, ya mungkin karena memang dah tak cocok lah, itulah Bang Zuma. Makanya saya istilahnya di saat saya lagi sendiri ini juga saya istilahnya pengen, saya sudah bilang saya tidak mau mati sia-sia, juga saya ingin mendapatkan pasangan gitu yang nantinya bisa sefrekuensi sama saya, satu iman sama saya gitu Bang Zuma. Gitu. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Ini kalau sudah kayak begini nih, ini sudah 100% Islam ini. Tapi saya ngaji belum bisa. Ngaji itu belakangan Bang. Sama seperti ketika kita masuk TK. Tidak mesti kita harus pandai menghitung, membaca baru masuk. Tapi masuk dulu, di dalam baru belajar menghitung, di dalam baru belajar membaca. Nah sekarang apakah saudara ini sudah yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah benar-benar Tuhan, tak ada Tuhan yang lain? Kalau saya bandingkan sama di Alkitab saya ya memang ya bukannya gimana saya mau ngomongnya, memang ya saya percaya, kayaknya saya percaya Yesus itu memang ya utusan. Iya betul, cuma utusan. Karena banyak kok memang saya kayak, makanya saya lebih paham lagi, saya sering dengar Bang Zuma istilahnya pun kayak masalah kata Allah ini tadi kan. Kalau saya buka di Google gitu, di bahasa Greek gitu, memang tidak ada kata-kata Allah itu di Alkitab, memang tidak ada gitu. Iya. Memang tidak ada tertulis di situ, memang. Termasuk kata Alkitab itu nggak ada Bang. Oh iya Bang Zuma. Iya, tidak ada kata Alkitab itu, nggak ada. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Oh. Jadi lembaga Bible itu memang apa ya istilahnya ya, sengaja melakukan itu demi untuk harus mewarnai diri mereka ini masuk seperti warna agama yang mayoritas pemeluknya. Karena di Indonesia ini Islam, maka mereka sebisa mungkin tampil ke Islam-Islaman. Begitu. Itu sudah program, bagian dari
misi kristenisasi. Amanat agung. Iya. Iya. Terus kapan rencana abang ini mau bersyahadat? Apa Bang Juma mau bimbing saya? Iya, bisa. Menjadi Islam betul-betul, kaum Islam. Sudah yang jadi kewajiban Islam kita, Bang. Yang Gak benar usah gitu. diminta, udah jadi kewajiban kita itu. Iya. Nanti kita ada tim yang membimbing mu'alaf dikepalai oleh Ustadz Takhta. Iya. Saya kebetulan di Batam ini Bang Juma. Alhamdulillah, apalagi di Batam, Iya. tim kita ada tersebar di mana-mana. Batam juga ada. Apa syaratnya saya harus kalau istilahnya mau Kalau misalnya mau bersyahadat, karena kan kita buatkan sertifikat Iya. mu'alaf Iya. berdasarkan dengan identitas. Iya. Maka identitasnya harus dikirim dulu ke Akhi Sugi, ke Bibel Berjalan. Nanti kami buatkan sertifikat mu'alaf untuk dasar hukum ganti KTP agar negara ini mensahkan kalau saudara ini adalah umat Islam, beragama Islam. Nah, apakah saudara bersedia untuk kirim lewat WA nomor foto KTP? Kalau bersedia, kita syahadat di sini disaksikan 4.000 mata memandang. Itu untuk biaya berapa Bang Zuma kalau boleh tahu? Nggak ada. Tidak ada biaya. Oh. Justru kalau Anda belum sunat, saya yang biayai. Saya sudah Bang Zuma, sudah sunat Bang Zuma. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, iya. Nggak ada iya. biaya, Bang. Iya. Mana ada biaya? Nggak ada biaya, justru orang mualaf ini yang harus dibiayai, dibantu kalau ada kesukaran. Kalau bersedia saat ini juga kirim KTP-nya, kita syahadat, disaksikan oleh sahabat-sahabat yang ada di sini. Bagaimana? Jadi, kirim KTP-nya ke Saya Bibel aja, Bang. Bibel Berjalan. Bibel Berjalan ya. Ya, catat nomor HP saya, Bang. Oh ya, tunggu sebentar ya Bang ya, sebentar. Alhamdulillah, Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya nih masih meleset, alhamdulillah dapat ganti. Allahu Akbar, subhanallah.